Semangat pagi, perkenalkan nama saya Noni Lydia Parameita dari Prodi S1 Administrasi Negara UPBJJ Surabaya. Hari ini saya ingin mengajak kalian melihat lebih dekat pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, khususnya salah satu momen penting lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Proses perumusan dasar negara Indonesia Pancasila dimulai secara intensif pada masa Badan Penyidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang-sidang BPUPKI, berbagai tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan usulan dasar negara. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas yang dinamakan Pancasila. Untuk menjembatani perbedaan pandangan, dibentuk Panitia 9. Hasil kerja panitia ini adalah Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, muncul keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Piagam Jakarta. Untuk menjaga keutuhan bangsa, perubahan disepakati. Proses finalisasi dan penetapan Pancasila dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, dengan mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi rumusan yang kita kenal sekarang. Penjelasan rinci Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah rancangan pembukaan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 setelah perdebatan sengit di BPUPKI. Piagam ini menyantumkan rumusan 5 sila yang telah disempurnakan dari usulan sebelumnya, dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini menjadi krusial dan dikenal sebagai 7 kata kontroversial. Meskipun Piagam Jakarta menjadi tonggak penting sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945, 7 kata tersebut kemudian dihilangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atas desakan para tokoh dari wilayah Indonesia yang mayoritas non-muslim. Perubahan ini dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Proses kelahiran Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terlihat dari penghormatan terhadap keberagaman agama melalui penetapan rumusan final yang menjamin kebebasan beragama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, ditunjukkan melalui kesediaan para tokoh mengorbankan kepentingan pribadi dengan golongan, dengan menghapus 7 kata demi menjaga ketuhanan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, sila keempat, permusyawaratan, terwujud nyata dalam proses musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI untuk mencapai konsensus dasar negara. Sebagai generasi muda, refleksi dari proses lahirnya Pancasila ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan gotong royong sesuai dengan sila ketiga dan kelima. Saya juga berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama dan suku sesuai dengan sila ke-1 dan ketiga, dan berani berdiskusi secara bijak sesuai dengan sila keempat. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman aktif dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan memahami perjuangan para pendiri bangsa, kita sebagai generasi muda bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa mengingatkan kita semua bahwa Pancasila bukan hanya sejarah, tapi juga pedoman hidup bagi setiap generasi. Sampai jumpa.